A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina habibil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Sayyidata ya Nisa'il alamin. Assalamualaikum ya Sibdaya Rahmah Al-Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Immatul Ma'sumin. Ya Immatul Ma'sumin Mutil Husain. Assalamualaikum ya Sahibul Asri wal Zaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pagi ini. Ya, yang pertama adalah bahwa kemarin adalah tanggal 13 bulan Rajab ya. Tanggal 13 bulan Rajab adalah peringatan manusia ya, kelahiran dari manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, yaitu Imam Ali Amirul Mukminin. Ya, katanya dalam filsafat Ustaz Hafidh kemarin bilang dalam ceramahnya bahwa mungkin kita belum sampai di situ ya. Ada namanya dzat muqaddasah, yaitu zat-zat yang suci. Ya, kalau dalam konteks manusia bahwa ya manusia ya sebagaimana manusia para orang-orang suci itu ya seperti kita. Beliau alaihissalam lahir, punya ayah, punya ibu, makan sebagaimana orang makan, kalau tidak makan yang lapar sebagaimana orang juga lapar, kalau kurang tidur ya capek sebagaimana juga orang capek. Kemudian menikah, dan setelah hidup beberapa lama orang meninggal, mereka juga meninggal. Nah, itu sisi basyariahnya dari para manusia itu. Nah, tapi dari sisi rohaninya, para manusia itu punya keutamaan, apalagi yang disebut sebagai manusia suci. Suci itu artinya adalah suci dalam segala halnya ya. Dalam fisiknya, dalam pemikirannya, dalam roh, apalagi dalam rohnya, dalam alam khayalnya, dan dalam seluruh kata-katanya. Jadi suci tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Bahkan kalau dalam ayat Tathir itu dikatakan, difirmankan wa yudhiba ankum murijsat. Ang itu artinya an, di situ ankum bukan minkum ya. Yang kata yang dipakai adalah ankum. An di situ katanya itu adalah mengandung arti bahwa kesucian atau aib itu belum sampai ke mereka. Jadi bahkan bukan hanya dosa, aib pun mereka tidak ada, dan bahkan aib pun tidak sempat menyentuh mereka. Nah, itu begitu sucinya. Dan kita juga belajar bahwa dalam bab berapa kemarin ya, bab marhalah 10 ya, mengenai potensialitas dan aktualitas. Jadi secara potensi kita sama dengan para manusia suci itu ya. Ya, tapi mereka berhasil mengembangkan diri mereka, mendidik diri mereka sehingga mencapai level-level tertinggi dalam kesucian itu, dan bahkan disebut dalam Al-Quran ya. Kita tahu kemarin sudah membicarakan mungkin beberapa keutamaan dari Al-Quran, dan Al-Quran mengkonfirmasi itu, khususnya Imam Ali Amirul Mukminin, dalam banyak ayat, dalam banyak bagian dalam Al-Quran.
Ya begitu mulianya beliau-beliau itu ya, khususnya Amirul Mukminin alaihi wasallam. Jadi tidak selayaknya kita tidak memberi perhatian ya pada katakanlah hari kelahirannya atau hal-hal yang terkait dengan mereka, khususnya Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Ya, jadi mungkin di sini kita akan mengingat beberapa keutamaan dari Imam Amirul Mukminin dan menurut beberapa riwayat yang dikutip dari Ibnu Sazan ya, ini saya baca dari Wikisya ya. Dari Nabi alaihi wasallam diterangkan bahwa barang siapa menyampaikan satu dari keutamaan-keutamaan Amirul Mukminin alaihi wasallam dan meyakininya, niscaya Allah mengampuni dosanya masa lalu dan masa depannya. Dan barang siapa menulis salah satu keutamaan dirinya selama tulisan itu masih ada, niscaya para malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Dan barang siapa yang mendengar, melihat salah satu dari keutamanya, niscaya dosa-dosanya yang telah dilakukan oleh telinga dan penglihatannya akan diampuni. Ya, ini dari Ibnu Sazan dalam Mi'ah Manqobah ya, mungkin halaman 177. Manqobah itu keutamaan ya, seperti manakib itu adalah jamak dari manqobah. Jadi kalau dalam tradisi orang Pati itu ada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, maksudnya menyampaikan keutamaan-keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini tentu saja menyebut manqobah dari Amirul Mukminin itu tentunya lebih banyak utamanya ya. Dan kita akan menyebut beberapa keutamaan, sekedar mengingatkan lagi dalam Al-Quran sebagai ya banyak ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Imam Ali Amirul Mukminin. Sebagaimana dikutip dari Ibnu Abbas bahwa sejumlah ayat Al-Quran diturunkan kepada Imam Ali alaihi wasallam dan tidak diturunkan kepada siapapun berkenaannya. Ibnu Abbas juga mengutip dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah ayat dengan ungkapan, wahai orang-orang yang beriman, kecuali Ali alaihi wasallam adalah penghulu orang-orang mukmin dan pemimpin dari mereka. Dia meyakini bahwa lebih dari 300 ayat telah turun berkenaan dengan sanjungan kepada Imam Ali Amirul Mukminin alaihi wasallam. Dan beberapa di antaranya adalah ini ya, yaitu yang pertama adalah ayat wilayah ya. Ayat wilayah dalam surat ayat 55 surat Al-Maidah, yaitu ya mungkin kita kutip sebentar. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dalam kondisi ruku'. Ya, ini sudah sering kita dengar bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan Imam Ali Amirul Mukminin dan kewajiban untuk berwilayah kepada beliau. Yaitu kemudian ayat Syira ya, ayat 207 surat Al-Baqarah yang menyanjung orang-orang yang setia yang mengorbankan jiwa mereka
demi meraih keridhaan Tuhan. Ya, Lama Tabai berdasarkan hadis ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Lailatul Mabit ya. Lailatul Mabit adalah pada malam tersebut orang-orang musyrik berniat menyerang rumah Rasulullah SAW di Makkah dan hendak membunuhnya. Pada malam tersebut Imam Ali Amirul Mukminin untuk melindungi jiwa Rasulullah SAW tidur di tempat beliau ya. Terus selanjutnya adalah ayat tabligh. Ya. Ayat tabligh dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya, berdasarkan ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia di mana beliau tidak menyampaikan pesannya, jadi seakan-akan beliau tidak menyampaikan risalahnya kecuali beliau menyampaikan mengenai wilayah Amirul Mukminin. Menurut ahli tafsir Syiah dan Sunni, ayat tabligh turun di Ghadir Hum ya, sepulang Wada ya. Kita bacakan sedikit ya. Ya ayyuhal rasul baligh ma unsila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama balaghta risalatah wa illa wallahu yu'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya. Jadi begitu mulianya Imam Ali ya. Sampai kalau tidak menyampaikan wilayahnya itu adalah sama saja tidak menyampaikan, seakan-akan ya, tidak menyampaikan seluruh risalah. Artinya bagian-bagian, paling enggak bagian-bagian yang sangat penting dari agama ini akan hilang. Terus ayat Ikmal ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridai Islam jadi agamamu. Jadi wilayah di sini adalah yang pertama adalah menjadi sebab untuk kesempurnaan atau sebab atau prasyarat kesempurnaan agama. Jadi agama tidak mungkin sempurna tanpa wilayah ya. Itu sudah sesuai dengan logika akal ya, sesuai dengan nalar. Ya tidak mungkin orang tidak sempurna menyampaikan atau membawa suatu agama yang sempurna. Itu ya nggak bisa ya. Sebagaimana dalam filsafat, wujud yang rendah tidak bisa mencakup atau meliputi wujud yang tinggi. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Jadi wilayah merupakan sebab dicukupkan nikmat Allah, sebab disempurnakannya nikmat Allah kepada kita. Jadi sempurnanya nikmat Allah itu dengan wilayah. Jadi setelah Allah memberikan kepada kita ya yang gratis, tiba-tiba Allah memberikan mata, telinga, hati yang penting ya, rasio, roh dan seterusnya ya kan, tanpa kita minta, memberikan semua fasilitas yang ada di muka bumi ini. Bayangkan kalau kita hidup di suatu planet lain, kita tidak punya fasilitas dan kita perlu prasarana hidup, maka kita butuh biaya besar untuk menyediakan satu persatu sarana kehidupan kita ya. Kita nggak bisa hitung itu semua, mulai dari air, bahan bakar, matahari, makanan apa segala.
lingkungan sosial dan seterusnya. Semua Allah berikan gratis. Setelah itu Allah memberikan agama, ya, materi, nikmat materi. Sebagaimana kita tahu dalam filsafat, materi adalah potensi perlu diaktualkan, perlu dinaikkan levelnya. Potensi saja bukan apa-apa ya. Jadi nikmat materi itu adalah nikmat potensi. Potensi itu ya bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik. Nah, supaya potensi itu menjadi baik, orang perlu agama. Dan ini adalah nikmat Allah yang levelnya lebih tinggi. Dan sempurnanya nikmat agama itu adalah dengan wilayah. Dan dengan wilayah itu Allah mencukupkan, menjadikan nikmat itu menjadi sempurna, nikmat agama. Dan kita tinggal mengikuti. Ya, mungkin kita beberapa hal tidak paham mengenai agama, tapi dengan mengikuti maka urusan jadi selesai. Kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan dengan wilayah itu menyebabkan Allah menjadi ridho Allah menjadi puas, bagaimana disebut dari tadi itu ya, itu ayat ikmal. Dan banyak ya yang seperti itu, ayat-ayat seperti ini banyak. Dan misalkan ayat Hud dalam surat Maryam ayat 96 ya. Ayat Hud, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang kepada mereka. Jadi ayat ini berkenaan dengan bahwa Allah meletakkan kecintaan kepada orang-orang mukmin dalam hati manusia. Jadi hati manusia akan mencintai orang mukmin. Dan sebagian ahli tafsir pendapat ayat ini berkenaan dengan Imam Ali alaihissalam ya. Ya, tapi ayat ini mungkin bisa juga diartikan secara umum ya. Tapi misdaqnya yang paling utama adalah kepada Amirul Mukminin alaihissalam. Jadi secara umum orang mencintai orang yang lebih mukmin ya. Seperti Imam Khomeini misalkan, atau Rahbar, atau siapa. Kalau orang mengenal, mereka akan mencintai orang mukmin atau orang kafir. Orang mukmin atau bukan mukmin ya. Kalau mengenal, dalam hati mereka akan mencintai ya. Ya, kalau orang mengingkari kecintaan mereka, yaitu di level perbuatan ya. Tapi dalam hati kecil mereka pasti akan ada timbul simpati, kecintaan. Dan itu apakah kecintaan itu mereka pupuk atau dicuekin atau apa, yaitu ya semua akan bertanggung jawab ya. Dan oleh karena itu maka kecintaan kepada Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam sebagai misdak utama dari kaum mukmin, maka mencintai Imam Ali itu adalah ukuran kemukminan, dan membencinya adalah sebaliknya ya. Begitu. Ayat mubahalah, ayat adhir, ayat ulil amri, ayat mawaddah, ayat it'am ya dalam surat Al-Insan, ayat ahlu dzikir, dan banyak hadis Al-Ghadir, hadis Manzilah, hadis Madinatul Ilmi, hadis Yamuddar, hadis Wisayat, dan banyak hadis yang sangat banyak ya. Jadi ya begitu. Jadi semoga Allah menetapkan
kecintaan kita semuanya dan menetapkan hati kita semua agar tetap berwilayah kepada Imam Ali Amirul Mukminin khususnya dan para Aimatul Ma'sumin semuanya, dan juga pada para dan segala turunannya ya, untuk itu semua. Ya baik. Ya baik, kita lanjutkan dengan ini ya, dengan sebab diturunkannya Al-Quran ya. Subhanallah ya, dan subhanallah walal hamdu wal minnah, dan segala puji bagi Allah ya. Fi kisati khalqil ali Adam alaihissalam, dan kemarin dan sujudnya perintah pada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam ya, sudah kisah dalam ya kita sudah bahas kemarin ini, dan juga ada kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lainnya ya. Allati kararada dzikraha fi kitabillah fi ta'lim buat tarbiyah wal ma'rifah wal ma'alim liman kana lahu qalb, dan ini adalah mengandung pengajaran-pengajaran kepada orang yang punya hati ya. Au alqa sam'a wa syahid, atau yang mendengar ya dan menyaksikan, ma yuhayyirul insan, dan yang sangat mengagumkan bagi manusia ya. Wali ajli hadan nuqtah, dan berkaitan dengan ini ya, wali ajli itu karena nuqtah itu poinnya, nuqtah dalam bahasa Indonesia. Li ajli hadin nuqtah ya, karena kurirat atau diulang-ulang ya, kalau di bahasa diulang-ulang kisah dalam dalam Qur'aniyah kali ya. Dalam kisah-kisah tadi itu seperti kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seluruh Nabi. Falaisa hadzal kitabul kisah, dan tapi kitab ini bukan kitab kisah ya, kitab cerita, dan bukan kitab tarikh ya, bukan kitab sejarah. Bal huwa kitabus syair wa suluk, dan ini adalah kitab syair dan suluk, kitab mengenai petunjuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kemarin kita perlu bekal, perlu kesiapan. Bekalnya Allah sudah kasih, tujuannya sudah ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya ya potensi materi yang kita punya, yang Allah sudah berikan kepada kita, dan petanya itu sudah ada agama, dan guide-nya sudah ada ya. Itu jadi Al-Quran adalah kitab syair dan suluk. Jadi kemarin dalam ceramahnya kemarin Ustadz Hafidh juga menyinggung bahwa Al-Quran adalah penjelas dari segala sesuatu. Terus apakah, katanya sambil bercanda mungkin ya, apakah resep misalkan masakan tentu ada nggak di dalam Al-Quran? Siapanya apa kira-kira? Ya tentunya jawabnya tidak ada ya. Jadi yang dimaksud menjelas dari segala sesuatu apa? Segala sesuatu adalah penjelas, seluruh penjelas yang berkaitan dengan petunjuk ya. Ya ada sebagian misalkan cerita ilmiah, cerita sejarah dan seterusnya, tapi adalah seluruh ini adalah dimaksudkan untuk petunjuk ya.
Jadi yang tidak terlalu terkait dengan petunjuk itu ya sepertinya tidak ada ya, tidak terlalu terkait ya, mungkin tidak dibicarakan dalam Al-Quran ya. Wa kitabu tauhid wal ma'arif wal ma'waid wal hukum ya. Dan Al-Quran adalah kitab tauhid ya, ma'arif, marifat ya, pengetahuan, wal mawaid dan nasihat ya, nasihat dan hukum, hikmah atau hikam atau hikmah ya, atau hikmah atau hukum ya. Ini kalau di ini terjemahnya hikmah ya, hikmah atau hikam. Kalau hukum ya berarti hukum hukum syariat. Dan wal matlub fil hadal umur wa takrir kai yu'athir fil qalb. Dan tujuan dalam perkara ini adalah takrir ya, yaitu dalam hal ini yaitu takrir, yaitu mengulang-ulang, adalah supaya memberikan bekas dalam hati, al-qasiyah fil qalbil qasiyah, dalam hati yang keras ya. Dan kita tahu bahwa sangat sulit untuk mendidik hati kita ya, untuk memberi efek yang kita sudah akui kebenarannya, untuk supaya tembus ke hati, itu adalah suatu yang sulit. Dan bahkan jadi Al-Quran menggunakan metode pengulangan. Dan wa ta'khudhu minha wa ma'idhatih, dan ya terus babi biaratin ukhra, dan dengan kata lain, man yuridu ay yurabbi wa yu'allim wa yundir wa yubashir fala budda lahu, dan barang siapa yang hendak mendidik ya, mengajar dan memberi peringatan, wa yundir, yang memberi peringatan, yubashir, memberi kabar gembira, fala budda lahu ayyar suka ayyar suka ya, maksudahu bil ibarati mukhtalifah wa bayanat mutasyattitah ya. Dan maka dia harus menyampaikan maksudnya itu dalam berbagai dengan ibarat yang macam-macam ya, kan berbagai cara. Jadi kalau kita memberi nasihat pada seorang, itu memang biasanya tidak cukup dengan satu cara ya. Kita harus ya mencari cara begitu rupa sehingga nasihat itu sampai ke hati, sampai ke hati orang yang diberi ya. Dan berbagai penjelasan yang bermacam-macam. Fataratan bidhamni kisah, dan satu saat dengan menyampaikan cara kisah wal hikayah ya, ini kisah dan hikayah, wa ukhra fi dhamni tarikh wa nakal, dan misalnya kisah dan hikayat ya cerita. Dan bedanya tarikh dan hikayat? Tarikh sejarahnya, wa nakal dan kutipan. Cerita sejarah ya, wa hayanan bi syarihah lil hujjah, dan kadang dengan jelas dengan hujjah ya, wa hayanan bil kinayah ya, wal amsal wal rumus, hatta itu makin kullun nufus al-mukhtalifah wal qulubul musatidah minal istifadati
Dan yang kadang dengan kinayah ya, dengan apa, perumpamaan ya, kinayah dengan amsal sama ya, dengan apa, berbagai perumpamaan, dan kemudian dengan implisit ya, bersimbol, sampai sehingga dia memungkinkan seluruh hati, seluruh jiwa yang berbagai macam jiwa itu, dan hati-hati yang berbagai macam itu bisa mengambil faedah darinya ya. Wa haitsu anna hadzal kitab syarif la jali sa'ata jami'at tabaqat wa silsilatil basyariyah qatibatan. Dan karena kitab mulia ini dimaksudkan untuk kebahagiaan seluruh tingkatan manusia, dan karena berbagai manusia itu berbeda dalam kondisi hati mereka, adat dan perilaku, waktu dan tempat, mereka tidak bisa ditarik atau dinasihati dengan cara yang sama ya, jadi tidak bisa sama. Wiyakhtalifu hadha an-naw' al-insan fil halatil qalb wal adat wal ikhtilaf zaman wal amkan ya. Dan ya, karena berbagai tempat tadi, maka dia perlu disampaikan dengan cara berbeda. Ya mungkin ayakun dawatu ala nahfil wahid, jadi tidak bisa disampaikan dengan cara yang dengan satu cara ya. Dan farubah dan barangkali ada jiwa yang tidak la takunu hadiratan lil akhdi ta'lim bisariha, dan mungkin ada hati yang tidak siap ya, tidak bisa hadir dengan ta'lim dengan sarih, dengan langsung eksplisit. Al-hujjah dengan sorry ya, dengan jelas ya, intinya tidak bisa dengan jelas. Dan kemudian untuk ya tidak bisa disampaikan dengan eksplisit untuk memberikan pengaruh ya, untuk supaya mereka terpengaruh. Mereka harus didekati dengan sesuai dengan konstruksi otak mereka untuk membuat mereka memahami apa yang dimaksud. Ya. Ya, dan ya wala ta'asir bihadzal nafi fala budda ayakuna dawatu haula wa kafa kaifiyatin wa tafkirihim wa yuhahimu iyahum al-maqsud. Ya, jadi yang lain tadi warubama nusra yashhulu lahum bil qisas, dan barangkali ada yang lain dengan kisah dan hikayah wa tarikh. Ada orang yang diperingatkan dengan yang lain tidak tertarik ya. Yang lain tidak tertarik dengan layas gulu ya, tidak tertarik dengan kisah, hikayah dan tarikh. Wa nama, dan karena mereka mencari inti dari masalah. Wa nama alaqatiha ya. Wa nama alaqatuha bilubil matlub, dengan apa? Dengan inti tujuan, dengan inti mungkin filsafat gitu ya. Ada orang yang tertarik dengan model sejarah, ada yang model apa? Walubil maqasid fala
yuzanu lihaulai ma ta'ifatil ula bimizanil wahid. Jadi tidak bisa disatukan ya. Orang yang tertarik dengan apa? Dengan yang tidak tertarik dengan kisah, maka tidak bisa disampaikan dengan kisah ya. Dan warubbama al-qulub tutanasib mal tukhawif wal indar. Dan barangkali ada hati-hati yang cocok untuk ditakut-takuti ya. Takhwif, ditakut-takuti, wan indar, diberi peringatan. Ya. Dan hati lainnya wal qulubu laha dia bisa dilembutkan ya dengan cara waktu wal tabsyir, dengan apa? Janji dan harapan. Ya, ini yang model pedagang ya, mencari untung. Yang ini yang model udah mau bekerja kalau diancam. Falihadil hujjah, maka dengan demikian kitab ini mau tidak mau ya, hadal kitab syarif bil kisah mukhtalifah, dan maka harus disampaikan dengan cara yang berbagai macam, dan wal fununul muta'addidah, dan dengan berbagai metode dakwahnya, wa tariqil mutasyattita, dan berbagai jalan yang macam-macam, dan wa takrir, dan dengan demikian mau nggak mau harus menggunakan wa takril misalnya hadal kitab lazimun wa hadmi wal hadmi ya. Maka dengan cara demikian ini selanjutnya wa da'watu wal mau'izatu min duni takririn apa ini ya, intinya kharijatan an hadil balaghah ya, dan apa, berdakwah dan memberi peringatan ya, tanpa pengulangan ya, mentuni takriran, dan maka dia keluar dari batas balaghah ya. Jadi tidak akan balik, tidak akan apa, memberi nasihat cuma sepintas sekali ngomong, itu semua orang juga tahu itu tidak akan apa, bisa mengubah hati ya. Jadi wama yatawaqqa'u minha wa huwa tu'athir fil nafsi la yaksilu min duni takriran wa ma'al wasfi ya. Dan apa yang diharapkan ya, efek yang diharapkan yaitu memberikan bekas dalam jiwa, tidak akan bisa dihasilkan kecuali dengan pengulangan. Namun demikian yang sedikit lagi ya. Wa fi hadzal kitab syarif khulwatun ittifaqil qadaya. Meskipun demikian dalam kitab yang mulia ini topik-topik yang diceritakan begitu manis ya, khulf itu manis ya, khulwah manis, sehingga pengulangannya
ala nahwi la yujibu takriru al kasalah. Kasalah itu malas ya, fil insan. Maka pengulamanya tidak menyebabkan orang itu menjadi bosan atau malas ya, fil insan. Bal huwa fi kulli jaf'atin yutukariru aslul matlub. Selain itu setiap pengulangan akan membawa fitur baru ya, akan membawa hal-hal yang baru ya. Dan atau bahkan setiap pengulangan ada poin makrifat atau apa bahkan setiap pengulangan yadkurun nadrun ila nuqtah al-muhimmah yang penting ya, dan yang irfaniyah yang bersifat irfani atau akhlakiyah atau bersifat batiniyah ya, bersifat akhlaki ya. Setiap di mana kasus itu dibahas ya, dibicarakan. Dan untuk memerluas ini seorang harus mempelajari dengan cermat sisa-sisa dalam Al-Quran dan tidak bisa ditampung dalam ringkasan lembaran-lembaran ini ya. Ya begitu mengenai apa yang pengulangan ya, khususnya mengenai pengulangan. Kenapa ada pengulangan dalam Al-Quran? Ada komen? Ya baik, kalau nggak ada kita lanjut ke bidayah ya. Yaitu selanjutnya ya, ini al-marhalul hadiyah asyar. Makalah ke al-hadiyah itu 1 ya, asyar itu 10, jadi marhalah ke 11 fil sebentar salah. Marhalah ke 11 ya, ini marhalah ke 11 ya. Kita sampai ke Al-Faslul Ashir ya, pasal ke 10 ya. Ishrun itu 10 ke 10 Ashir ya. Pasal ke 10 fil ahkami mutafarriqah, tentang berbagai macam ahkam ya, berbagai macam ahkam ya, berbagai macam hukum-hukum. Minha ya, diantaranya adalah annal ma'lumu bil ilmil husuli yang kasimu ilal maklum bidzat wal maklum bil arad ya, bahwa maklum dalam ilmu husuli itu ada 2, yaitu maklum bil dzat dan maklum bil arad. Maklum bidzat masih ingat ya, maklum bidzat adalah yang ada dalam benak kita ya. Misalkan HP yang bidzat itu adalah HP yang ada di benak, itu yang bidzat ya. Gambaran HP yang ada di benak itu maklum bidzat, yang secara dzati kita ketahui. Dan adapun HP yang ada di hadapan kita, yang di luar, itu adalah maklum bil arad ya. Arad atau apa ya, aksiden ya ya, secara aksiden, secara sifat gitu ya. Wal maklum bidzat wa suratul hasilah bi nafsiha indal alim ya, tadi udah ya. Dan maklum bidzat adalah gambaran yang hasilah yang ada, yang dihasilkan dalam binafsiha indal alim, dengan sendirinya ya,
yang ada di sisi alim ya, sisi yang mengetahui. Ya tadi sudah. Wal ma'lum bil arad wal al amrul khariji. Dan alladzi apa itu? Bacanya apa ya? Ya kihi ya mungkin, atau ini sama dengan hikayat tadi itu ya. Asar katanya haka yahki ya. Haka menghikayatkan, menceritakan. Yang alladzi yahkihi suratul ilmiyah wa sama ma'lum bil arad. Dan yaitu adalah ma'lum bil arad adalah sesuatu yang di luar yang diceritakan ya. Dalam surah ilmiah, dalam gambaran ilmiah yang disebut apa? Ma'lum bil arad. Sini ya. Di sini sampai di sini ya. Itu adalah wa yusamma ma'lum bil arad wal majaz litihadi ma'lahu ma'al ma'lum bidzat. Dan dia dinamakan maklum bil arad karena adanya kesatuan ya, sekalipun tidak sama persis, malahu maklum bidzat, karena ada kesatuan atau dengan maklum bidzat ya, kesatuan yang eksidental. Dan wa minha annahu taqaddama anna kulla ma'qul fahuwa mujarrad ya. Dan sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa setiap yang intelligible ya, ma'qul, intelligible, setiap yang ma'qul adalah mujarrad ya. Yang ma'qul adalah hal yang imaterial, yang mujarrad. Anna kulla akilin fahuwal mujarrad. Dan setiap yang akil, setiap yang intelek atau yang mengetahui, yang akil, yang berakal, yang menerima ma'qul tadi, itu adalah juga mujarrad ya, bersifat juga immaterial. Fal yu'allim anna hadhil mafahim al-dhahirah maka perlu diketahui bahwa konsep-konsep yang tampak bagi daya intelektif ya, lil quwatil aqilah allati taksibu bi husuliha laha al-fi'liyah tu ya. Perlu diketahui bahwa dengan potensi itu dia memperoleh aktualitas ya, haitsu kanat ya, karena konsep-konsep tersebut bersifat imaterial, maka keberadaan konsep-konsep itu lebih kuat dari daripada jiwa rasional. Mana tadi? Haitsu kanat al-mujarradun fa hiya aqwa wujudan, jadi secara wujud dia lebih kuat dari nafs al-aqilah. Dia lebih kuat secara wujud yang dari nafs al-aqiliyah allati tastakmilu biha wa sariham, dan efek-efeknya pun terikat padanya ya. Maka efek-efek maklum tadi itu terikat padanya. Maka pada hakikatnya
konsep-konsep itu adalah entitas-entitas immaterial ya. Jadi maklum itu adalah material yang menampakkan diri melalui eksistensi eksternalnya pada jiwa pada yang mengetahui. Maka jiwa pun bersatu dengannya, maka jika dia berupa bentuk-bentuk substansi maka atau bersatu dengan sebagainya, maka atau bersatu dengan subjek-subjek yang jika ya, jiwa pun bersatu ya. Benar. Terus allati taksamilu biha wa asariha mutaratiban alaiha faya fil haqiqah al-mujarradatan ya, mujarradatan tadhiru biwujudihal kharijatan linafsil aqilah ya. Terus fatatahidun nafsu biha inna kanat suratul juhariyah wa bi maudhi'iha allati al-mutasifatan biha in kanat iradan la kana la tas. Kalau dia sekiranya arad la kana la tunasilu la tasilana min tariqit adwan al-idrak bil mawadati bil mautin apa ini ya, efek-efeknya pun terikat padanya, dan pada akhirnya konsep-konsep itu adalah entitas material yang menampakkan diri melalui eksistensi eksternalnya pada jiwa yang mengetahui. Jiwa pun bersatu dengannya. Jika dia berupa bentuk-bentuk substansi, jika dia berupa juar tadi itu ya, atau dia bersatu dengan subjek-subjek yang sifatnya kalau dia berupa arad. Ya, jadi maksudnya yang akil akan yang maklum tadi akan bersatu ya dengan yang maklum bersatu dengan alim kalau dia berupa johar. Kalau dia berupa arad, kalau alim kalau maklum tadi berupa arad, dia juga bersatu dengan maudhu'nya ya, dengan yang disifatinya kalau dia berupa arad ya. Jadi maklum bisa bisa menjadi aksiden atau bisa menjadi arad bagi alim, atau dia juga bisa menjadi substansi ya, bisa menjadi bagian dari johar ya. Gitu. Dan dua-duanya bersatu ya. Jadi ini adalah kesatuan antara alim dan maklum. Kapan dia menjadi johar, kapan dia menjadi sifat? Ya kalau alimnya itu yang sudah begitu intens ya, sudah berkali-kali, maka dia akan menjadi johar. Kalau masih sekali-sekali ya dia masih menjadi arad ya. Dan ini dalam akhlak ya. Jadi apa yang kita lakukan sekali yaitu masih perbuatan ya. Kalau sudah agak sering maka itu menjadi sifat, dan kalau sudah
sangat berulang-ulang, maka itu menjadi zat bagi kita dan itu agak sulit, sangat sulit untuk terlepas. Ini berlaku untuk perbuatan baik maupun perbuatan buruk ya. Dan perbuatan buruk ya kita naudzubillah ya, supaya ya kalau kita menjadi bagian dari zat kita, yaitu menjadi bagian zat, yaitu nggak bisa dihilangkan, yaitu mungkin menjadi apa ya, naudzubillah, itu menjadi neraka ya, yang akan menempel terus dalam jiwa kita ya. Oke. Ya, peringatan bagi saya sendiri. Terus mana sampai tadi? Innaha suratul qaimatun bil mawat. Mawat. Wa innama, dan karena kita terhubung dengan mawat ya. Mawat itu yang madah ya, materi-materi. Mawat jamak dari madah ya. Dan karena mana tadi? Sampai mana ya? Ya ini harus belajar dari ya, kita bahasa Indonesia ya. Namun karena keterhubungan dengan melalui alat-alat persepsi dengan materi, kita menyangka bahwa konsep-konsep tersebut adalah bentuk-bentuk yang berdiri sendiri dalam materi itu ya. Jadi seringkali kita menyangka bahwa konsep-konsep tersebut adalah sesuatu yang berdiri dalam materi itu sendiri. Maksudnya kalau kita punya, ada di kepala kita ada pengetahuan mengenai HP, kita menyangka bahwa pengetahuan kita mengenai HP yang ada di benak itu adalah HP itu sendiri ya, yang berdiri dalam materi itu sendiri. Lalu kita mengekstraknya dari materi tanpa efek-efeknya yang mestinya menyertainya dalam tataran material, sehingga dia berubah menjadi ekstensi mental dengan berbagai hal dan tidak lagi merasakan efeknya. Ya intinya bahwa ya kita mengira seperti itu ya, bahwa tidak ada perbedaan antara HP yang ada di luar dengan HP yang ada di benak. Nah, qad tabayyana bihadzal bayan annal ulumil husuliyah fil haqiqati ulumul huduriyah. Bahwa dengan penjelasan ini jelaslah bahwa ilmu husuli pada hakikatnya adalah ilmu huduri ya. Jadi yang benar-benar ilmu itu adalah apa yang hadir dalam jiwa ya, huduri. Wa bi anna aidan, dan wa bana aidan ya, bukan bi anna. Dan juga jelas juga bahwa anal uqul al mujarradah, anal uqul al mujarradah ya, kalau di nahukan ya, bahwa anal uqul al mujarradah anil madah la ilma husulian indaha, maka dia tidak punya ilmu husuli sebetulnya. Din kita iha anil madati zatan wa fi'lan, karena keterputusannya dari madah secara zat dan secara aktual.
Jadi secara zat maupun secara aktual sebetulnya kita itu jiwa kita itu terlepas dari madah ya, terlepas dari materi yang ada di luar ya, begitu ya. Ini menegaskan ya, yang pertama tadi itu ya, kesatuan antara ilmu dan alim. Dan kesatuan itu bisa berupa jauhari, bisa berupa aradiyah. Terus bahwa pada hakikatnya ilmu usuli adalah ilmu huduri. Dan yang terakhir bahwa akal atau jiwa-jiwa kita itu sebenarnya terlepas dari materi dan tidak punya ilmu usuli zatan wa fi'lan, secara zat maupun secara aktual ya. Begitu. Ada komen? Apa? Ini mau nanya tapi nggak nyambung sama topik yang ini. Iya, gimana? Jadi kalau misalnya kan kayaknya yang nyampe ke benak kita itu zat itu tuh, kalau misalnya kayak kita dapat hidayah atau dapat hikmah atau dapat apa ya, yang inspirasi gitu, itu tuh kalau misalnya dari sisi filsafatnya itu prosesnya gimana? Ya, hidayah ya, prosesnya kita ya dulu sudah ya, itu kita akan melakukan usaha-usaha yang bersifat materi ya, belajar, mendengar, memperhatikan dan seterusnya. Itu adalah sebab penyiap ya, sebab penyiap. Seperti kita misalkan menanam pohon yang kita lakukan kan cuma menggali-gali, terus kemudian naruh pohon itu, udah gitu kita tinggalkan kan ya. Sebetulnya kan itu tidak terkait langsung dengan pertumbuhan kan ya, tahu-tahu aja tumbuh, membesar. Yang kita lakukan cuma sesuatu sedikit di awal ya. Begitu juga dalam belajar. Nah, nanti selebihnya ya Allah yang bekerja ya. Ya begitu juga dalam inspirasi. Jadi dengan kesungguhan nanti Allah, karena kesungguhan nanti jiwa kita menjadi siap, sebagaimana juga tanah itu dan tumbuhan itu kita buat ya, kita atur begitu rupa komposisi tanah, penyiraman dan seterusnya, matahari ya, itu kita siapkan. Nah, itu kita ada sebagai sebab penyiap. Dan ada pun sebab realnya itu adalah ya dari alam lain, dari alam non materi. Kalau inspirasi, kalau tumbuhan ya ada banyak hal yang bersifat material yang bekerja ya, sehingga sedikit demi sedikit tanaman itu tumbuh tanpa campur tangan si penanam lagi kan. Bahkan dia tidak memikir aja juga mungkin memikir sedikit-sedikit ya begitu. Jadi dari alam non materi ya, karena akal itu non materi, jadi dia hubungannya juga dengan alam non materi yang levelnya sama ya, dari alam ya. Kemarin itu kalau sifatnya rezeki maknawi, misalkan kita sholat menjadi tenang dan seterusnya,
Yaitu kan kalau kemarin kan riwayat adalah malaikat Jibril ya, yang membawa rezeki maknawi. Ya begitu mungkin ya penjelasannya. Kalau kayak istiqoroh itu gimana? Istikharah ya sama, saya kira mungkin apakah itu kan suatu yang maknawi, suatu yang bersifat ilmu, entah ilmu itu ilmunya benar atau enggak. Jadi ya makanya jadi prosesnya tuh dari Allahnya gimana caranya? Ya wow, alam itu alamnya ya kita nggak tahu persis, yang di materi aja kita nggak tahu. Oh, emang nggak bisa dilihat dari filsafat? Maksudnya dari Ya filsafat itu nggak, kan ngomongin non materi. ya maksudnya itu yang nggak tahu, nggak bisa detail ya. Jadi filsafat itu bukan menyebabkan orang itu jadi tahu segalanya, enggak. Filsafat itu menjelaskan duduk perkaranya, bukan. Jadi kalau filsafat itu tahu nggak, misalkan setelah filsafat itu tahu apa yang dibalik dinding, ya tetap nggak tahu persisnya itu kayak apa. Nggak menyebabkan orang itu jadi sakti, ya enggak. Menyebabkan orang itu jadi tahu duduk perkaranya, jadi tahu diri gitu. Nggak menyebabkan jadi orang tahu segalanya. Ya yang kalau apa namanya, kalau mau mengakses itu ya pakai mukasyafah ya, mungkin mudah-mudahan kalau bisa apa namanya, dengan cara-cara tertentu bahwa alam ya, mungkin dengan cara ibadah tertentu, kalau orang ya Allah memberikan karunia tadi itu apa, mukasyafah, dibukakan apa namanya, bisa mengakses alam-alam itu. Karena ya itu tidak cukup dengan jiwa, itu harus dengan tidak cukup dengan membersihkan, tapi harus menguatkan juga ya. Menguatkan itu artinya jiwanya juga diperkuat, tidak cukup dibersihkan, atau tidak cukup dengan ibadah ya, tapi juga dengan katakanlah semacam menguatkan jiwa. Menguatkan jiwa itu ya dengan apa, latihan yang agak keras ya, sehingga jiwa jadi kuat. Kalau membersihkan aja, kalau biasa itu namanya membersihkan, tidak melakukan dosa, tapi ini dengan tambah-tambah itu sehingga jiwanya menjadi kuat, bisa mengakses ke yang ya dengan karunia, dengan itu. Bahkan rahbar aja kan pakai cara-cara yang biasa, cara-cara orang awam sepertinya ya, untuk memerangi apa, untuk menghadapi musuh-musuh. Ya orang harus bikin rudal, bikin apa, belajar sains kayak itu, belajar teknik untuk bikin rudal, bukan sih salah dengan filsafat terus bikin rudal ya enggak. Dengan filsafat itu kita tahu pentingnya belajar, pentingnya membuat senjata. Pentingnya ketaatan kepada wali fakih, yaitu yang dikonversi oleh filsafat. Ya jadi setelah filsafat ini orang nggak cukup, orang harus bekerja ya. Atau kalau yang dituju apa namanya, maka nggak cukup orang filsafat. Orang filsafat cuma tahu, seperti sains itu cuma tahu, sebelumnya orang harus bekerja, harus beribadah, harus membersihkan hati dan seterusnya, beribadah. Tapi ibadahnya dengan pengetahuan ya, dengan apa tujuan, dengan tahu apa yang dituju ya. Kalau apa namanya, kalau mentaati wali fakih itu punya dasar pengetahuan yang lebih baik, sehingga ketaatannya juga diharapkan lebih berkualitas ketimbang ketaatan orang yang tidak begitu tahu ya begitu tujuannya. Ya,
Jadi Mullah Sadra katanya masakan katanya pergi haji itu kalau nggak salah berapa puluh 10 kali atau berapa itu dengan berjalan kaki dari itu. Imam Khomeini kita tahu disiplinnya kayak apa ya, dalam beribadah usahanya kayak apa. Jadi tidak dengan pesawat ini orang jadi leha-leha, enggak ya. Ya begitu. Apa? Hah? Hidayah. Ya hidayah ya kita diminta ya kita sebagaimana dulu sahabat kita diminta untuk kita fakir harus mohon kepada zat wujud mutlak, wujud mungkin sangat adalah wujud robit, harus mengungkapkan ketidakberdayaannya di hadapan wujud mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa ya harus butuh wasilah ya, butuh perantara kan. Nggak bisa wujudkan bergradasi. Butuh Rasulullah dan Ahlul Bait bertawasul. Itu Al-Qur'an, itu itu agama. Ya nggak bisa langsung nggak bisa wujud yang miskin itu bulan langsung dengan wujud mutlak gitu ya, nggak ada kayak gitu di mana-mana juga. Dalam alam apapun itu nggak ada pernah kejadian itu wujud yang besar terus wujud yang yang masih katakanlah masih berupa janin belum apa-apa terus minta langsung berhubungan dengan Allah SWT ya, gimana bisa? Al-Quran misalkan, yang bisa menerangkan Al-Quran ya Rasulullah ya, seperti sudah disebutkan dalam itu. Jadi jangan kayak orang Wahabi ya, setelah Al-Quran udah ini pokoknya kita Al-Quran ini sudah ada di tangan kita, nggak perlu yang lain-lain, kayak gitu. Ya itu harus mengungkapkan ketidakberdayaannya bahwa ya kalau kita merasa punya itu ya repot sendiri kita ya, nggak merasa fakir ya. Al-Quran maupun filsafat mengkonfirmasi bahwa kita fakir. Nah sekarang kali kan orang itu kalau tidak belajar ini kan seringkali tujuannya itu untuk sakti ya, sebagaimana dalam pewayangan itu bertapa supaya sakti, nanti kalau sakti bisa begini begitu bisa jadi kayak Tuhan gitu ya. Itu salah besar itu. Justru sebaliknya ya, orang harus merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi hamba. Jadi ya mohon maaf itu wayang itu menyesatkan kalau menurut saya. Kalau cara berpikir begitu itu, model begitu itu. Amma yujil mutara idza da'ahu yaksifu, yaitu kayak yang diajarkan oleh imam itu seperti itu ya, berusaha seperti orang normal ya, cuma ini berusahanya ya dengan ada harapan ya, dengan khauf dan roja gitu.
Ya begitu. Itu ya, wallahu alam bisawab ya. Baik ya, kita akhiri dengan kita bacakan selawat dan Al-Fatihah yang paling kita diakan Rasulullah SAW dan khususnya Amirul Mukminin yang sedang kita peringati wiladahnya, dan kita juga sampaikan tahniah ya, salam sukacita kepada Sayyidul Zaman Ajar Syarif atas kelahiran kakek beliau Imam Ali Amirul Mukminin, juga kepada kepada para rabar, para ulama, serta para mukminin, mukminat semuanya atas kegembiraan ya. Jadi harus kita ya, kalau hati orang itu bergembira ya, kalau hati orang yang berwilayah. Nah, kalau kita belum terlalu bergembira, kita harus mendidik hati kita supaya ikut gembira ya. Kalau enggak gembira, pura-pura bergembira. Usahakan bergembira. Ini penting. Jadi kita harus ikut bergembira ketika Ahlul Bait bergembira, dan bersedih ketika Ahlul Bait bersedih. Jangan cuek ya, jangan tidak memberi perhatian pada hal-hal yang seperti ini. Ya, juga kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, kepada orang tua semua, untuk putra-putri kita semua, untuk kaum mukminin mukminat. Ya, coba kita cuma baca begitu, kita mintanya macam-macam ya. Ya begitulah, kita mohon ya dengan segala kelemahan kita. Ya semoga ya keinginan kita yang banyak itu bisa dikabulkan oleh Allah pada bulan yang mulia ini, pada waktu-waktu yang mulia ini, dengan sedikit amal yang tidak berarti, yaitu membaca sebaik-baik selawat dan Al-Fatihah ala niyati ala hadiniya wa niyati salihah Al-Fatihah ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.